biarlah pujian ini menjadi berkat buat kita sekalian. Ku mau cintai Yesus selamanya. Bersama Febel. Haleluya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cintai, ku mau cintai Yesus selamanya. Amin. Ku mau cintai Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan ibadah kali ini kita akan bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang ada dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tolong kami pagi hari ini, berfirmanlah kepada setiap kami yang mendengar, dimanapun kami berada saat ini. Tuhan, terima kasih, pakailah dengan bahasa yang sederhana, singkapkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Supaya pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, firman Tuhan menjadi rema setiap kami yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sidang jemaat dikasih Tuhan, pada kesempatan ini mari saya rindu untuk kita sama-sama. Tema pagi hari ini adalah waspada. Nah, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-21 ayatnya yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, sidang jemaat dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih Tuhan, ada 3 hal yang Tuhan inginkan kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang percaya, itu perlu waspada. 3 hal ini akan mempengaruhi setiap orang yang percaya dalam mengiring Tuhan. 3 hal ini apa? Dan kenapa hal ini menjadi sangat penting? Karena jelas sekali kita tidak tahu kedatangan Tuhan yang kedua kali itu kapan tepatnya. Yang kedua adalah kematian yang menjemput kita, pun kita tidak tahu kapan waktunya akan datang atau tiba saatnya kita Tuhan panggil pulang. Oleh karena itu, sebelum waktu itu semua terjadi, ada 3 hal yang kita mau pelajari, kita renungkan, supaya kita tidak jatuh ke dalamnya. 3 hal tersebut adalah demikian. Yang pertama, dari firman Tuhan, dari ayat yang kita telah baca tadi. Yang pertama adalah tentang pesta pora. Bicara tentang pesta pora, ini bicara tentang menghambur-hamburkan harta atau kekayaan yang kita miliki. Sebagai orang percaya, ini soal bagaimana kita memuaskan kepentingan pribadi. Nah, ini banyak sekali ketika orang mencari kesenangan hidup dalam dunia ini.
Apa yang kita miliki hari ini, dengan sumber dana yang kita miliki, kita akan mencari kesenangan itu. Kita pergi, kita adakan pesta pora. Dan kita bisa lihat hari ini bagaimana cara orang-orang hidup. Setelah mereka sukses dengan bisnisnya, mungkin sebagai artis, aktor, pemain bola, dan lain sebagainya. Apapun yang sedang kita geluti hari ini. Lalu ketika kita memiliki sumber daya ini, maka kita mencari kepuasan hidup. Kita akan berpesta pora, mengadakan pesta undang teman-teman sebanyak mungkin. Dan ini adalah satu bentuk pemborosan. Inilah mengapa hal pertama yang harus kita waspadai sebagai orang percaya adalah pesta pora. Hal yang kedua yang kita mau cermati adalah kemabukan. Firman Tuhan mengajarkan hal ini. Ini soal suka dan sebagai penikmat. Nah, bicara kemabukan ini bukan hanya sekedar kita minum anggur satu sloki, fine. Untuk kesehatan, cuaca dingin, kita tinggal di kutub utara, oke, no problem. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita sebagai penikmat menjadi satu kebiasaan yang pada akhirnya ketika kita menikmati alkohol atau minuman keras itu kita menjadi mabuk, tidak sadarkan diri. Dan ini banyak terjadi, bahkan orang tua saya ketika dulu saya masih kecil, saya teringat sekali bahwa bapak saya itu senang minum arak, alkohol. Dulu orang tua, dan saya teringat ketika ada berkat yang datang waktu itu papa saya dikasih hadiah oleh teman-temannya, itu dia bawa beberapa botol minuman keras, whisky, vodka dan sebagainya. Dan dia minum itu sendirian sampai mabuk tidak sadarkan diri. Malam teler, besok sampai siang dia masih belum sadar. Itu yang terjadi. Kemabukan itu luar biasa dampaknya. Itu mengapa terjadi KDRT dalam rumah tangga. Suami atau istri yang mabuk itu meracau, tidak jelas apa yang dia kerjakan. Ketika dia memukul istrinya, dia tampar istrinya, dia nggak sadar. Itu mengapa sulit sekali menghadapi hal ini. Dan masih banyak juga saya menemukan anak-anak muda. Bahkan ada orang yang saya kenal dekat, saya kenal seorang anak muda yang ganteng, kaya, orang tuanya sangat kaya. Tapi senangnya mabuk-mabukan, pesta pora, wanita lagi. Ya, bayangkan ketika saya mendengar bagaimana dari sopir pribadi yang cerita ke saya, wah, keluar dari diskotik, salah satu diskotik besar di Jakarta, itu dia sampai dini hari. Bahkan untuk keluar dari diskotik saja dia sudah tidak mampu, tidak sadarkan diri. Dia harus dibopong oleh sang supir sampai ke rumah, bahkan dimasukkan, dibantu ke dalam kamar pribadi. Bayangkan loh, seorang wanita, anak gadis yang begitu cantik. Bayangkan, saya sih tidak bisa membayangkan dan tidak mau membayangkan apa yang terjadi sepanjang perjalanan dari sejak tempat parkir sampai pulang rumah. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kemabukan itu hal yang kedua yang harus kita waspadai sebagai anak Tuhan, sebagai pengikut Tuhan. Terkadang ada peristiwa yang menjadikan hati kita, kalau kita nonton film, ini bukan hanya film tapi kenyataan fakta. Ketika kita menghadapi stres, tekanan hidup, pekerjaan, ditinggalkan orang yang kita cintai, orang yang kita kasihi, maka kita melarikan diri kita kepada minuman keras. Kita mabuk. Coba perhatikan, film-film di Amerika itu banyak kehilangan istri, bahkan ada yang kehilangan cuma kehilangan anjing, di akhirnya mabuk-mabukan, gak sadarkan diri. Dan itu menurut persepsi cara pandang manusia adalah hal yang sederhana dan hal yang lumrah. Tahu, saya minum-minum sendiri kok, saya mabuk-mabuk sendiri, tapi mabukmu bikin orang repot. Dan Tuhan memberikan ini hal yang kedua yang harus kita waspadai. Janganlah dirimu supaya hatimu terjerat oleh pesta pora dan kemabukan. Ini hal yang kedua yang kita harus waspadai sebagai orang percaya hari ini. Dan ketika hari ini kita di lockdown, di rumah, kebiasaan lama itu bisa timbul, saudara. Saya mengkhawatirkan betul-betul dan mewaspadai hal ini dan mengingatkan kita semua, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kita punya kebiasaan dulu mabuk-mabukan minuman anggur, lalu ketika kita bikin minibar di rumah atau kita simpen, wah, bakal benar punya anggur atau vodka tahun 1971 misalnya. Makin tua usianya itu makin berharga.
dan kenikmatannya luar biasa. Lalu ketika itu dia di rumah hari ini karena COVID-19, lalu dia mulai lihat setiap pagi, biasanya jarang kita lihat. Kenapa? Karena pulang malam kan banyak meeting, banyak kegiatan. Jadi hanya menghiasi toples, meja atau lemari hiasan. Tapi begitu kita di rumah hari ini 24 jam, maka begitu bangun pagi kita lewat itu lemari pajangan. Wow, itu foto udah lama tuh ya. Mungkin pertamanya cuma dilirik, tapi karena setiap hari sepanjang waktu bolak-balik, akhirnya kita iseng apa ya? Yang pertama timbul di kepala adalah pengen lihat ini ada berapa banyak saya punya minuman alkohol berbagai macam merek, tahun berapa ya? Udah lupa itu. Pengen lihat, boleh dong? Iya nggak? Boleh dilihat. Lalu wah sedikit kotor. Mulai kita ambil lap basah, kita mulai pakai lap, kita mulai bersihkan botolnya. Dilihat, wih, tahun 1921 ini paling berharga. Dulu gue beli mahal banget. Lalu buka lagi satu, wah ini satu vodka diberikan dari teman dari Rusia. Mahal banget ini, kalau sekarang dijual berapa ya? Segelas saja rasanya ini mesti orang spesial baru diajak minum. Nah lama-lama ini rasanya kayak apa ya sekarang? Timbul kan? Coba dulu. Mungkin nggak diberitahu istri. Iya, minum satu sloki. Oke, fine. Wah, nikmat juga. Lalu kemudian, lagi bengong-bengong ini enaknya ngapain? Nonton TV. Tapi nonton TV isinya cuma Corona-19, pandemi, bosen. Ada video nggak? Wah, masih punya nyimpen DVD Blu-ray. Kesukaan nonton film Spider-Man. Wah, nonton, puter. Pakai udah Blu-ray kan, gambarnya begitu jernih. Langsung, waduh, popcorn nggak ada. XX1, 21, dan lain sebagainya hari tutup. Jadi ketika dipasang sound system yang udah full, maksimal ya volumenya. Wah, istri bilang, ya udahlah, papi udahlah hobinya begitu, udah jangan diganggu, biarin aja. Tapi ada yang kita lupa. Di meja itu ada kacang garing. Sebelah kacang garing. Nah, ini masalahnya. Minuman keras. Dan ketika kesendirian, akhirnya diminum terus menerus tanpa sadar, setengah botol habis. Mabuk tuh. Sebagai orang percaya, kemabukan ini memberikan dampak yang besar. Itu mengapa orang yang mabuk itu akhirnya depresi. Persoalan hidup dirasakan bisa diselesaikan dengan menggunakan minuman keras. Dan Tuhan saat ini mengingatkan kita bersama, jauhi dan waspada terhadap minuman keras yang memabukkan. Dan yang terakhir adalah bicara tentang kepentingan duniawi. Kepentingan dunia ini bicara tentang apa? Bicara tentang kebutuhan hidup kita, bicara tentang kekhawatiran kita, bicara tentang kecemasan hidup kita. Tiga hal ini adalah yang menyebabkan kita terhalang atau hubungan kita engage kepada Tuhan itu terhalang. Ini sangat berbahaya sebagai orang percaya. Itu mengapa manusia Tuhan ciptakan dengan satu purpose, mempermuliakan nama Tuhan. Dan ketika dia lari kepada tiga hal ini, purpose-nya tidak sampai. Tidak sampai kepada Tuhan, tujuan yang Tuhan inginkan kita sebagai orang percaya. Dan ketika ini terjadi, maka lewat peristiwa pandemi yang menghantam bukan hanya Indonesia, tetapi seluruh dunia, hampir sebagian besar di dunia hari ini merasakan dampak yang begitu luar biasa. Pandemi atau COVID-19 ini sebagai salah satu peristiwa, salah satu cara Tuhan mengingatkan dan menyadarkan kita kepada orang-orang yang percaya dan kepada dunia ini, bahwa agar kita supaya segera berpaling kepada Tuhan. Sekali lagi, COVID-19 ini adalah salah satu cara yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kita dan menyadarkan kita manusia, orang percaya dan dunia ini, untuk segera berpaling kepada Tuhan. Sila nikmati kasih Tuhan. Beberapa orang Kristen seringkali salah memahami dan menafsirkan kebenaran firman Tuhan ini. Mereka berpikir bahwa dengan sibuk
melayani Tuhan, pergi ke gereja sebagai worship leader, ikut meeting, rapat, sebagai majelis, sebagai panitia, sebagai tenaga muda, aktif ikut ibadah, rajin ke gereja. Salah enggak? Tidak. Yang menjadi persoalan adalah seaktif apapun kita, serajin apapun kita sebagai umat Tuhan, kalau tidak terkoneksi kepada Tuhan, semuanya itu tidak terlampau berguna, bukan? Kita boleh 1 minggu sampai 7 hari berturut-turut tiada jeda kita sibuk melayani Tuhan dengan segala macam jabatan dan aktivitas kita. Tapi kalau kita hari ini tidak terkoneksi dengan Tuhan, maka sia-sialah apa yang kita kerjakan itu. Sudah nyaman dikasih Tuhan? Sebagai umat Tuhan, kita perlu menyerahkan diri seutuhnya kepada Tuhan, supaya kita bisa terhindar dari 3 hal yang harus kita waspadai. Intinya adalah begini. Sebagai manusia, kita penuh dengan kelemahan dan keterbatasan. Bahkan kita mengalami sakit, penyakit, dan penderitaan. Dan kita memerlukan jawaban serta kesembuhan. Itu yang diharapkan oleh kita semua hari ini. Waktu kita mengiring Tuhan, kita kepengen waktu kita sedang ada masalah, Tuhan jawab. Tuhan buat solve problemnya itu bisa selesai. Lalu ketika kita sakit, kita minta jawaban Tuhan akan jamah sakit penyakit kita. Lalu ketika ada pergumulan hidup, kita memerlukan jawaban yang pasti daripada Tuhan. Hanya saja, jika hari ini kita memiliki hubungan pribadi dengan Kristus yang intim, lalu datang sujud menyembah di kaki Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita kepada Dia, maka kita akan menerima pemulihan dan kesembuhan yang kita harapkan itu. Maukah saudara hari ini datang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, Tuhan, ini aku. Luruskan jalanku Tuhan, aku perlu Engkau. Ketika kecemasan datang menghantam aku di tengah pandemi ini Tuhan, saya tidak mengerti bagaimana saya harus menjalani selama 2-3 bulan, bahkan mungkin sampai 6 bulan ke depan. Kita akan terus menghadapi pandemi ini yang meluas di seluruh Indonesia. Ada ketidakpastian yang menghinggapi setiap anak Tuhan dan orang-orang di luar sana hari ini. Hari ini kita perlu pemulihan, kita perlu kesembuhan, kita perlu jawaban, dan kita perlu pertolongan Tuhan. Dan itu hanya mungkin terjadi kalau hari ini kita waspada kepada 3 hal ini, dan kita menundukkan diri kita di hadapan Tuhan, sujud menyembah Dia kepada Raja kita segala Raja kita. Maka persoalanmu hari ini ada di dalam tangan Tuhan, dan Dia akan menolong saudara dan saya menghadapi semua ini. Jadi jangan pernah takut dan jangan pernah ragu. Tuhan memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya tutup dengan doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan yang singkat pagi hari ini. Tuhan tolong kami Tuhan, ketika kami hidup di dunia ini, Tuhan mengingatkan kami supaya kami boleh waspada. Seringkali kami jatuh Tuhan, dan seringkali kami menikmati kejatuhan kami. Tapi Tuhan tolong kami saat ini. Pulihkanlah kami Tuhan, ampuni kami, supaya hidup kami dipulihkan, dan melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan pujilah nama